Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Erik. Hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor. Mata pelajaran IPS tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya. Sebelum kita mulai belajar, agar apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan di setiap detiknya bisa menjadi pahala bagi kita semua, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu siswa mengetahui interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya. Kita langsung ke materi. Interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya. Contohnya, petani berinteraksi dengan sapi untuk membajak sawah. Interaksi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling mempengaruhi satu sama lain. Manusia melakukan interaksi dengan lingkungan alam terbentuk secara alami. Yang pertama, contoh lingkungan alam mempengaruhi aktivitas manusia. Lingkungan yang subur dan curah hujan tinggi mempengaruhi aktivitas masyarakat untuk bercocok tanam. Yang kedua, contoh aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan alam, yaitu mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi daerah pemukiman. Dan coba kalian cari contoh-contoh lain, contoh dari lingkungan alam mempengaruhi aktivitas manusia dan contoh aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan alam. Selanjutnya, menyebutkan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan. Macam-macam interaksi manusia dengan lingkungannya, yaitu aktivitas manusia sebagai petani, peternak, penambang, atau nelayan. Dari aktivitas-aktivitas tersebut tentu ada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Perhatikan interaksi manusia dengan lingkungan dalam perkebunan kelapa sawit di samping ini. Ada gambar interaksi petani dengan kelapa sawitnya. Buah kelapa sawit yang sudah dipanen kemudian dikirim ke perusahaan minyak goreng. Dampak interaksi manusia dengan lingkungan pada perkebunan kelapa sawit. Dampak positifnya yang pertama, meningkatkan lapangan pekerjaan penduduk sekitar. Yang kedua, meningkatkan pembangunan daerah seperti dibangunnya akses jalan raya. Yang ketiga, pendapatan penduduk semakin meningkat. Yang keempat, dibangunnya sarana dan prasarana. Namun, kegiatan ini juga ada dampak negatifnya, yaitu yang pertama, berkurangnya keanekaragaman hayati karena hanya dibudidayakan tanaman kelapa sawit saja. Yang kedua, berkurangnya habitat dari hewan asli penghuni hutan yang dibuka untuk perkebunan. Yang ketiga, berkurangnya sumber daya air. Dan bagaimana dengan interaksi-interaksi lainnya? Pasti juga ada dampak negatif dan positifnya. Itu tugas kalian untuk mencarinya. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, interaksi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua, macam-macam interaksi manusia dengan lingkungannya yaitu aktivitas manusia sebagai petani, peternak, penambang, atau nelayan. Yang ketiga, pengaruh dari interaksi manusia terhadap lingkungan. Dari aktivitas-aktivitas tersebut tentu ada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.